Oke, coba bayangin deh. Di jantung tanah Jawa, pas kerajaan-kerajaan lain sibuk ngeliatin laut, ada satu kekuatan besar yang justru muncul dari pedalaman. Kekuatannya itu bukan dari pelabuhan atau jalur dagang, tapi justru dari sawah yang subur, dari logistik darat yang super kuat. Nah, kali ini kita bakal ngebahas Kerajaan Mataram Islam, sebuah imperium yang strateginya tuh, ya ampun, bener-bener tertanam kuat di tanah Jawa. Kutipan ini, wah benar-benar nangkap esensi Mataram. Coba deh kita lihat. Buat rakyatnya sendiri, Mataram itu ya pusat segalanya, jantung spiritual tanah Jawa. Tapi buat musuh-musuhnya, wah Mataram ini kayak raksasa darat yang nggak bisa dihentikan. Ancaman yang diem-diem tapi pasti, merayap dari pedalaman. Nah pertanyaannya, apa sih rahasia kekuatannya? Kok bisa sekuat itu? Buat ngerti ini, kita harus balik ke sumber paling dasarnya, yaitu ya tanah itu sendiri. Coba deh lihat perbedaannya. Ini bener-bener fundamental. Kalau kerajaan maritim kayak Sriwijaya atau Malaka itu sibuknya nguasain laut dan jalur dagang, Mataram ini milih jalan yang beda banget. Kekuatan mereka itu bukan datang dari kapal-kapal cepat, tapi dari lumbung-lumbung padi. Fondasinya itu pertanian, yang jadi semacam mesin raksasa buat ngegerakin pasukan darat mereka yang super besar. Dan ini nih bukan cuma soal jumlah prajurit, ya. Punya pasukan segede itu artinya butuh logistik yang luar biasa. Bayangin aja gimana cara ngasih makan dan suplai mereka semua. Nah, jawabannya cuma satu, lahan pertanian yang super luas. Jadi kekuatan Mataram itu bukan soal kecepatan di laut, tapi soal ketahanan, soal daya tahan di darat. Mereka benar-benar pegang kendali jantungnya Jawa. Tapi punya pasukan segede itu aja ternyata nggak cukup. Apalagi di Jawa. Para pendiri Mataram ini pintar banget. Mereka sadar kalau mau benar-benar berkuasa, pendang aja nggak bakal bisa. Mereka butuh sesuatu yang lebih dalam, yaitu legitimasi spiritual. Nah, ini nih konsep kuncinya. Di tanah Jawa, jadi raja sejati itu bukan cuma soal menaklukkan wilayah. Tapi, seorang raja itu harus, ibaratnya, diakui sama alam semesta itu sendiri. Kekuasaannya harus sah secara spiritual, bukan cuma sah karena punya tentara yang kuat. Artinya apa? Raja Mataram itu bukan sekedar pemimpin politik biasa. Dia itu dianggap sebagai paku bumi, poros yang ngejaga keseimbangan antara dunia kita, dunia manusia, sama alam gaib. Tanpa status sakral ini, wah, taktanya bisa runtuh kapan aja, nggak peduli seberapa besar pasukannya. Kita ambil contoh deh. Kisah pertemuan Panembahan Senapati sama Ratu Kidul itu bukan cuma dongeng pengantar tidur loh. Ini tuh manuver politik yang jenius banget. Coba pikirin. Penguasa darat dapat restu dari penguasa gaib lautan. Ini kan klaim legitimasi ilahi yang nggak bisa dibantah. Pesannya jelas banget buat semua saingannya. Oke, dengan fondasi yang sekokoh ini, Mataram langsung melesat ke puncak kejayaannya. Dan ini terjadi di bawah pimpinan penguasa terbesarnya. Siapa lagi kalau bukan Sultan Agung. Sultan Agung ini, wah, dia adalah wujud nyata dari ambisi Mataram. Dia nggak cuma berhasil nyatuin hampir seluruh tanah Jawa di bawah satu bendera, tapi dia juga berani melakukan sesuatu yang mungkin nggak pernah kepikiran sebelumnya, nantang langsung kekuatan kolonial Eropa yang lagi kuat-kuatnya, yaitu VOC di Batavia. Dan serangannya ke Batavia itu bukan tindakan gegabah ya. Ini adalah kampanye militer yang udah diperhitungkan matang-matang. Sultan Agung itu sampai melancarkan 2 kali pengepungan besar, ngerahin semua kekuatan darat dan logistik Mataram. Tujuannya cuma satu, usir VOC dari tanah Jawa. Selamanya. Nah, ini dia warisan terbesarnya. Meskipun Batavia akhirnya nggak berhasil direbut, kampanye Sultan Agung ini ngirim pesan yang super kuat ke seluruh Nusantara, bahkan ke dunia. Dia nunjukin kalau sebuah kekuatan lokal, asal punya strategi dan kemauan, bisa loh berhadapan langsung sama kekuatan militer Eropa. Ini adalah pernyataan kedaulatan yang luar biasa pada masanya. Tapi ya namanya juga imperium besar ya, setelah mencapai puncak biasanya mulai ada retakan. Dan ironisnya, ancaman terbesar buat Mataram itu ternyata bukan datang dari musuh di luar sana, tapi justru dari dalam istana sendiri. Jadi setelah era Sultan Agung, Mataram mulai goyah. Kenapa? Pertama, wilayahnya itu udah kegedean, jadi susah banget dikontrol dari pusat. Kedua, pemberontakan mulai muncul di mana-mana, terutama di pesisir. Dan yang paling fatal, intrik dan rebutan kekuasaan antar pangeran di dalam istana. Ini yang benar-benar ngerusak persatuan dari dalam. Nah, VOC, mereka ngelihat celah ini dengan sangat jeli. Mereka sadar, ngapain kita perang besar-besaran? Strategi mereka jauh lebih halus, tapi juga jauh lebih mematikan. Politik pecah belah atau yang kita kenal sebagai divide et impera.
Gampangnya, adu domba. Dengan dukung satu pangeran buat ngelawan pangeran lain, mereka pelan-pelan menggerogoti kedaulatan Mataram. Bukan pakai peluru, tapi pakai perjanjian dan campur tangan politik. Meskipun pada akhirnya kerajaan Mataram ini terpecah dan kekuasaan politiknya makin pudar, ceritanya tuh nggak berhenti di situ. Karena warisannya ternyata jauh lebih awet daripada tahtanya sendiri. Dan jejaknya itu ada di mana-mana sampai hari ini loh. Coba aja lihat tradisi agung di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Atau sistem kalender Jawa yang mungkin masih ada yang pakai. Terus seni, kosmologi, bahkan tata kota dan berbagai ritual. Semua itu adalah warisan hidup dari peradaban Mataram. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kisah epik Mataram ini? Oke, setidaknya ada 3. Pertama, kekuatan yang lahir dari darat itu ternyata bisa sedahsyat kekuatan laut. Kedua, legitimasi budaya dan spiritual itu sama pentingnya, kalau nggak mau dibilang lebih penting, dari kekuatan militer. Dan yang ketiga, pelajaran yang paling dalam. Seringkali musuh terbesar itu datangnya dari dalam, dari perpecahan internal. Nah, pertanyaan ini mungkin bagus buat kita renungkan sama-sama. Secara politik ya, kerajaan Mataram emang udah lama berakhir. Tapi sebagai sumber budaya, identitas, dan sejarah, warisannya itu terus membentuk wajah Jawa sampai detik ini. Jadi mungkin benar ya, imperiumnya mungkin udah berubah wujud, tapi arusnya itu masih terus mengalir, nggak pernah kering.